Selamat datang di SMA Negeri 9 Jeneponto, sekolah yang berbasis negeri yang memiliki segudang pencapaian dan prestasi membawa SMA Negeri 9 Jeneponto menjadi sekolah favorit di Kabupaten Jeneponto. Sekolah yang dibangun pada tahun 2007 ini yang dulunya dikenal sebagai SMA Negeri Khusus Jeneponto kini berganti nama menjadi SMA Negeri 9 Jeneponto. SMA Negeri 9 Jeneponto adalah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Guru-guru yang selalu membimbing dan memberikan dukungan kepada siswa-siswi SMA Negeri 9 Jeneponto menjadi dorongan bagi siswa-siswi untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Beberapa program yang ada di UPTD SMA Negeri 9 Jeneponto seperti pemeriksaan atribut, kegiatan apel yang dilaksanakan setiap harinya yang diawali dengan literasi Al-Quran, apel pagi yang dirangkaikan dengan baca hening, English Day, Local Day, senam bersama, sarapan pagi bersama di lapangan, dan melaksanakan salat berjamaah. Choose your extracurricular. What's wrong with this? Okay, thank you. What time is it? Oh no, I'm late. Assalamualaikum. I'm sorry guys, I'm late. It's okay, please come in. So guys, today we are going to play a game called Bingo. Have you ever heard about this game, guys? So the first topic is occupation. Guys, the next topic is country. Bingo! Oh, the winner is group 2. Yeah! Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Syamsuddin SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori K2 tahun 2024-2025
di Institut Agama Islam IAIN Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran bentuk DBL dengan materi cabang iman menjaga lisan di kelas 11 Amin Syam di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto. Assalamualaikum. Gurunya, duduk siap. Gerak. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya anakku semuanya yang saya banggakan, yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana keadaannya di rumah? Baik. Bagaimana pelajaran-pelajaran kemarin? Sudah mesti ingatkah? Alhamdulillah, harus ingat. Insyaallah saya mengajak kepada semuanya materi kita hari ini yaitu tentang menjaga lisan. Oke, sebelum lanjut kita membiasakan dulu memulai pembelajaran dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, lihat Al-Qurannya. Kita sama-sama baca ya. Saya yang baca, baru Anda mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siapa yang tidak ada hari ini? Sama Muhammad Najib. Mana semuanya? Sakit. Semoga insyaallah teman-teman yang hadir diberi kesehatan dan kembali berkumpul di sekolah kita yang dicintai. Baik. Baik. Kita sebut namanya ya. Andi, Faliza. Hadir Ustaz. Oke. Abdurrahman. Andi Muhammad Taqwa. Hadir Ustaz. Andi Radian Sirat. Hadir Ustaz. Andi Sakina. Hadir Ustaz.
Eka Suciyati, Gina, Insyira, Jessica, Akhtar. Hadir Ustaz. Yang tidak hadir, yang diberi kesehatan dan juga bisa datang ke sekolah insyaallah ya. Oke, baik. Coba berdiri dulu ya. Kita periksa dulu pakaian kita. Coba berdiri dulu. Pakaiannya. Rapi. Insyaallah. Oke, siap belajar? Siap. Sangat luar biasa. Oke, Toy, kembali dulu. SMA Negeri 9 Jeneponto. Semangat semuanya ya. Ayo Ustaz. Oke, baik. Setelah itu kita akan memulai pembelajaran dengan tujuan pembelajaran kita untuk kedepannya supaya kita bisa melakukan apa yang bisa kita pelajari di depan. Baik, karena ya, yang pertama tujuan pembelajaran itu menjelaskan pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini kehidupan kita sehari-hari harus kita jaga lisan kita. Yang kedua adalah membedakan antara perkataan yang baik dan buruk serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, ini yang insya Allah kita pelajari. Yang terakhir adalah menerapkan prinsip menjaga lisan dalam interaksi sosial sehari-hari. Insya ya, ini yang kita pelajari tentang menjaga lisan. Selanjutnya kita masuki pertanyaan pemantik, yaitu pertama, apa yang kamu ketahui tentang menjaga lisan? Siapa yang bisa menjawab ini? Ustaz. Oke, silakan. Baik, menurut saya Ustaz, menjaga lisan adalah kemampuan penting dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pemilihan kata-kata yang baik dan bermanfaat. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Sangat luar biasa. Ini tentang apa yang kamu ketahui tentang menjaga lisan. Yang selanjutnya adalah mengapa menjaga lisan penting dalam ajaran agama Islam. Saya juga siapa yang bisa? Oke, silakan. Jadi menjaga lisan penting dalam ajaran agama Islam karena menjaga lisan itu memiliki dampak yang besar bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam Al-Quran terdapat hadis ataupun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga lisan karena ketika kita menjaga lisan kita dapat dijauhkan dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu untuk menjaga lisan itu juga dapat memperpanjang silaturahmi antar sesama manusia. Ya, semoga kita semuanya ini bisa menjaga lisan, karena kapan kita menjaga lisan insya Allah Allah menyertai kita, bahkan para malaikat-malaikat dia ada di pihak kita, insya Allah ya. Oke. Semuanya kita memasuki kegiatan inti yaitu materi kita, yaitu cabang imam menjaga lisan. Ini kita lihat gambar-gambarnya. Ada ini apa ini? Cabai. Ternyata bahaya ini lisan ya. Yang selanjutnya singa ya. Lidah itu seperti singa. Ini dalam Ali bin Abi Thalib mengatakan lidah itu seperti singa, jika Anda membiarkan lepas itu akan melukai seseorang. Ini lidah, apabila kita, ini lidah tak bertulang tapi membahayakan. Lidah juga ini bisa memasukkan ke surga, dan lidah juga ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Ini tidak tak bertulang tapi dosanya luar biasa apabila kita menyalahgunakan. Nah ini cabai ya, cukup cabai yang pedas, tapi disambung jangan pedas ya. Ada pedas lidahnya ini? Ada? Tidak. Ada? Sama pedas lidahnya ini? Tidak pernah jadi gosip-gosip ya? Pernah juga cerita yang tidak kepada teman-temannya? Atau guru kita ceritakan tadi? Siapa? Alhamdulillah.
Ya, insyaallah semoga di sekolah kita ini tidak ada yang memuji temannya, menjelek-jelekkan temannya, maka jagalah lisan kita. Kalau kita menjaga lisan kita, ya Allah ya Rabb, luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bahkan Allah mengatakan, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau tidak ada masalah di kelas kita ini, bahkan di Jepang tidak ada masalah, insyaallah berkah Allah berikan, bahkan surga apa yang kita inginkan Allah berikan. Luar biasa. Oke. Lanjut tentang pengertian menjaga lisan. Seperti yang saya katakan tadi, gambarannya ini, lisan itu seperti singa. Jika kamu membiarkannya lepas, maka ia akan melukai seseorang. Jagalah lisanmu. Jadi kita harus tetap menjaga lisan. Oke, baik. Pengertian menjaga lisan, salah satu cabang iman yang penting adalah menjaga lisan, yaitu mengendalikan ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Yang selanjutnya tidak berdusta dan selalu berkata yang baik. Diberikannya baik berupa materi, kesehatan, pengetahuan maupun nikmat iman. Yang selanjutnya, lisan adalah bagian tubuh kecil yang memiliki pengaruh besar terhadap kebaikan atau keburukan seseorang. Ucapan yang keluar dari lisan mencerminkan hati dan iman seseorang. Maksud dari pengertian ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pandai-pandai menjaga lisan kita. Jaga ucapan kita. Karena kenapa? Kalau kita menjaga ucapan kita, insya Allah, maka suatu saat nanti kita akan dijaga oleh Allah. Kita ada yang cerita keburukan, maka akan ditutup. Tidak bisa kita dicerita keburukan, karena kita tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain. Akan tetapi, kalau kita menjelek-jelekkan orang lain, kita mencaci maki orang lain, maka Allah kirim juga kepada orang lain, caci makilah Miska, caci makilah Akhtar, caci makilah Fadil, karena waktu dia sekolah selalu mencaci maki. Bagaimana Astul? Selama sekolah di SMA 9 pernah menjelek-jelekkan enggak? Pernah berkata buruk enggak? Pernah? Pernah? Tidak? Ya, coba nih ya. Ya, semoga kita semua dapat bawah ya. Dan jaga lisan kita sebelum keluar. Kalau sudah keluar kita sakiti, ingat. Kalau kita berkata buruk dan sudah keluar dan dia sakit hati, ingat, utruku hatta yaqtaliha, tidak dicatat amal kita. Ini hadis Rasul mengatakan tidak dicatat amal kita kalau kita yaitu mendiamkan saudara kita. Makanya jaga ucapan kita. Jaga ucapan kita, jangan lewatkan begitu saja, keluar begitu saja. Insyaallah ya, bisa nih. Oke, baik. Selanjutnya, ya, pentingnya menjaga lisan. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah jauh pembicaraan tidak bermanfaat. Jadi Imam Ghazali mengatakan itu jauhkanlah yang tidak bermanfaat. Terkadang kalau saya perhatikan di masyarakat itu ada ngumpul-ngumpul orang lain cerita, ada ngumpul-ngumpul orang lain cerita. Dia tidak kembali kepada dirinya. Padahal kita manusia serba kurang, tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang. Yang selanjutnya adalah jangan boros berbicara. Siapa yang boros berbicara di sini? Ya, boros berbicara yang celeda kan? Ada? Ada yang di sini sering biar tidak diajak bicara, langsung bicara diri sendiri. Kalau bicara baik-baik bagus sih, tapi untuk melebihkan. Ya, selanjutnya hindari obrolan batil. Ya, itu perkataan-perkataan buruk. Kalau ada muncul nanti kalau ada ngumpul-ngumpul, ingatkan, saudara, jangan berbicara begitu. Itu adalah perbuatan-perbuatan terlarang. Ya, saling mengingatkan tadi. Di sini. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu jauhi perdebatan. Nah, ini. Siapa sering berdebat di sini? Radit, Desya. Jangan sering berdebat ya. Jangan sering berdebat, apalagi keburukan-keburukan itu didebatkan.
jangan sekali-kali. Bahkan mencaci maki dan sebagainya jangan sekali-kali. Dan yang terakhir adalah jauhi perkataan yang menyakiti orang lain. Tidak seperjaya dikatakan biasa-biasa saja, tapi orang lain dia sakit hati. Makanya sebelum kita berbicara ukur dulu. Bisakah saya keluarkan ucapan ini atau tidak? Makanya kembalikan kepada diri, apa bisa saya keluarkan atau tidak? Itulah ya manusia sejati apabila dia bisa mengukur ucapannya. Yang selanjutnya adalah perilaku menjaga lisan. Seperti tadi tambahan yaitu menghindari dusta. Yang kedua adalah menghindari namimah atau mengadu domba. Nah, ini selalu mengadu domba terjadi masyarakat ya. Semoga semuanya tidak ada yang seperti itu. Yang selanjutnya tidak berkata kasar. Ada yang sering berkata kasar di sini? Ada? Ada? Tidak. Yang selanjutnya membiasakan ucapan yang baik. Nah, ini biasakan ucapan yang baik. Bahkan kalau kita selalu ucapan baik, bahkan kalau kita tidur, ya terikut selalu berkata baik. Tapi kapan kita selalu berkata kotor, bahkan sampai tidur pun terikut. Oke. Yang selanjutnya adalah menghindari ghibah atau menggunjing. Nah, ini sering juga terjadi ya. Semoga kita ini tidak ada yang seperti itu, ya. Yes, Ustaz. Yang selanjutnya, keutamaan menjaga lisan. Yang pertama adalah apa? Menjaga lisan iman. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan iman kita. Untuk menjaga lisan, insya Allah itu menyempurnakan iman kita. Nah, itu yang kita cari. Itulah kehidupan kita sehari-hari kita untuk menghadapkan kepada Allah. Inilah kesempurnaan iman kita. Menjaga lisan insya Allah bagian dari menyelamatkan diri kita dari api neraka. Yang pertama. Yang kedua adalah mendapat ridha Allah. Sangat luar biasa lah ya. Sangat luar biasa bila kita menjaga lisan kita. Yang selanjutnya adalah membangun keharmonisan sosial. Ya, kalau lisan kita dijaga, keakraban dalam satu kelas ini, insya Allah aman, tidak ada masalah. Bahkan kerukunan di dalam kelas ini, bila tidak ada, maksudnya kita masing-masing menjaga lisan kita, insya Allah Allah berikan berkah. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika sekiranya satu kelas ini semuanya beriman, dia menjaga lisannya dengan baik, semuanya akur, berkah dari Allah akan turunkan. Pelajaran-pelajaran apa saja yang kita pelajari, insya Allah mudah masuk. Akan tetapi, walakin lau akhadna makan yaksibun. Akan tetapi, apabila anak-anak semuanya saling mengunjing, saling mengadu domba, maka azabnya Allah berikan kepada kita. Azab apa? Sukar menerima mata pelajaran dari guru siapapun. Sukar diterima. Karena Allah tahan hidayah itu, Allah tahan ilmu itu. Itulah akibat apabila kita dalam kelas itu tidak ada persatuan, tidak bisa menjaga lisan kita, tidak ada kerukunan dalam. Tapi apabila kita rukun, insya Allah Allah mudahkan segala apa yang kita pelajari atau materi-materi yang diberikan oleh guru, insya Allah mudah masuk. Yang selanjutnya adalah menghindari dosa besar. Kalau kita menjaga lisan ini, insya Allah bagian dari menghindari dosa besar. Al-muslim man salim al-muslim minal lisani wa yadi. Jadi muslim sejati adalah bila ia selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi dia mendapatkan keselamatan apabila kita menjaga lisan. Ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, dalam hadis Rasul dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yaitu berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, yaitu diam tutup mulutnya. Insyaallah ya. Di sini? Oke, baik. Sekarang kita lihat video ya. Ayo. Bagaimana menjaga lisan kita dalam berkata kotor. Baik. Ini kelompok. Yang bocor semua nih. Yakin dari pagi kalau
dan bocil semua nih ngakim dari pagi latar sehariannya juga gitu. Nah yuk sikat. Oke sekat antar lu ke pemakaman, gak ngomong kasar dan jorok lagi. Ih malaikat karena suka ngomong kasar dan jorok. Mau gua Aulia Smut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Selanjutnya membagikan kelompok ya. Baik, saya akan bagi kelompok ya, yaitu kelompok bimbingan kelompok 1 ya. Buana, jadi kelompok bimbingan. Ya, baik. Di sini kelompok cukup mahir. Kelompok 2 cukup mahir. Kelompok 3 adalah mahir. Oke, taib. Bisa nih? Insyaallah. Baik. Saya akan memberikan bagian-bagiannya. Baik. Silakan. Kelompok 3. 2. Ini kelompok 1. Oke, taib. Coba lihat bagian-bagiannya. Gimana? Siap? Insyaallah Ustaz. Bisa? Bisa. Oke, baik. Saya berwaktu. Materi kita tentang menjaga lisan, yaitu dari awal tentang materi bagaimana kita menjaga lisan itu, dan kita tetap harus menjaganya. Kenapa? Dikatakan dalam hadis Rasul, yaitu dari hadis Bukhari Muslim dikatakan, maka yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hadis itu mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yaitu apa? Kata-kata dengan yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Nah, makanya ini menjaga lisan penting. Ini bagian dari cabang iman. Kalau bagian dari cabang iman ini adalah petunjuk kebaikan. Aduh, kata-kata. Kita juga bisa jawaban kata-kata. Di media sosial yang kayak berkomentar kita. Pimpinan ya, silakan. Setnya. Mirip bagaimana Ustaz? Yang panjang, bisa panjang, bisa. Keutamaan kau tidak menjaga. Coba kita lihat video di atas membahas tentang yang kesehariannya itu selalu berkata. Nah, berani Islam kita Bisa dong sedih moral itu. dalam Islam kita Dalam penelitian. Begitu yang anu. Semuanya kalian sudah diskusi kelompok, maka saya minta kira-kira dipresentasikan tentang masing-masing kelompoknya. Yaitu kepada kelompok 1, kelompok bimbingan agar kalian dapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok bimbingan ingin menjelaskan apa yang kita ketahui tentang cabang
Pengertian dari menjaga lisan yaitu mengendalikan ucapan agar tidak menyakiti orang lain, tidak berdusta dan selalu berkata yang baik, baik berupa materi, kesehatan, pengetahuan maupun nikmat iman. Selanjutnya keutamaan dari menjaga lisan akan dijelaskan oleh saudari kita. Baik, keutamaan menjaga lisan yang pertama menunjukkan kesempurnaan iman. Kedua, mendapatkan ridha Allah. Yang ketiga, membangun keharmonisan sosial. Yang keempat, menghindari dosa besar. Selanjutnya yaitu perilaku menjaga lisan akan dijelaskan oleh saudari Akila. Nah, adapun perilakunya yaitu yang pertama menghindari dusta, yang kedua menghindari namimah atau mengadu domba, yang ketiga tidak Kamu lebih nana. Baik, selanjutnya yaitu dalil tentang menjaga lisan yang berbunyi. Selanjutnya yaitu dalil tentang menjaga lisan yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik, dan jika tidak, diamlah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu hikmah menjaga lisan yang akan dijelaskan oleh saudari kita. Baik, hikmah menjaga lisan yang pertama dijauhkan dari kebinasaan. Kedua, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Yang keempat, diganjar surga. Yang kelima, memperoleh kedudukan tinggi sebagai muslim. Oke, Toy. Tepuk tangan dulu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah dan selanjutnya adalah kelompok cukup mahir ya. Ya, Ustaz. Akan menyelesaikan apa yang didapatkan dari film. Untuk itu, kelompok cukup mahir untuk ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan kelompok cukup mahir akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang di video yang telah dipaparkan oleh Ustaz Hairul Samsudin. Baik, seperti yang telah kita simak sebelumnya, video tadi membahas tentang seorang anak laki-laki yang dalam kebiasaan sehari-harinya dia selalu berkata-kata kotor dan selalu memaki-maki orang, baik itu dalam kehidupan dia bermedia sosial maupun di kehidupan nyata. Nah, hal itu tentu sangat berlawanan dengan kaidah-kaidah dalam Islam, di mana kalau dalam Islam kita itu selalu diajarkan untuk berkata baik kepada sesama manusia. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita seperti yang ada di video di atas, maka tentu hal itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, dan itu juga akan menyakiti lawan bicara kita. Seperti itu. Dan di video yang telah dipaparkan diberikan contoh jika kita susah untuk mengontrol kebiasaan kita untuk berbicara kotor atau kasar, kita bisa menamparkan bibir kita untuk mencegah kita dalam berbicara kotor atau kasar. Selain itu, di video yang telah dipaparkan dijelaskan hadis yang menjelaskan mengenai menjaga lisan. Salah satunya yaitu jika kita beriman kepada hari akhir dan Allah, maka berkata baiklah, dan jika tidak, maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami presentasikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah pahaman atau salah kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya yaitu kelompok mahir ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya bentuk debat. Pada kelompok mahir saya persilahkan. Modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari menjaga lisan. Jadi menjaga lisan merupakan dari manifestasi takwa yang membawa kebaikan kepada dunia maupun pada akhirat. Pada akhirnya menjaga lisan merupakan upaya manusia untuk
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar akan dampak dari setiap yang melakukan atau yang ucapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak pikirkan terlebih dahulu, maka dia menggelincirkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, Islam dan Ahmad. Baik, adapun contoh kasus daripada berkata kasar, yaitu sebagai contohnya itu di media sosial. Jadi sering kita lihat bahwa banyak orang berkomentar kata-kata kotor ataupun rasis yang dimana mereka menyerang personal yang dapat menyakiti hati orang tersebut. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil daripada contoh kasus ini adalah kita harus berpikir sebelum berbicara atau berkomentar, karena bisa jadi apa yang kita katakan dapat melukai hati seseorang, dan juga tanggung jawab atas ucapan. Jadi setiap ucapan atau ketikan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah salah satu contoh dari banyaknya contoh-contoh kasus di luar sana yang bisa saya ambil. Terima kasih, mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Nah, contoh kasus yang kedua yakni dalam menggibahi seseorang. Nah, dalam sebuah arisan ada seseorang yang menggibahi salah satu keluarga yang tidak hadir pada arisan tersebut. Nah, keluarga tersebut dari temannya ini itu dia merupakan pecandu narkoba. Nah, seseorang ini menceritakan keburukan dari keluarga yang temannya tidak hadir. Nah, sehingga temannya yang tidak hadir ini mendengar gibah dari temannya yang hadir di arisan itu, merasa marah karena merasa walaupun seburuk-buruk apapun itu keluarganya, kalau digibahi itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, menurut kelompok saya, walaupun memang itu benar-benar terjadi ataupun fakta, tetapi itu merupakan perilaku menggibah. Nah, seperti yang kita ketahui, yang seperti juga dijelaskan oleh Ustaz, perilaku menggibah itu salah satu perilaku yang tercela, dan belum tentu apa yang dikatakan orang yang menggibah itu bisa diterima oleh orang yang digibahi, orang yang digibahinya. Kayak mungkin orang yang digibahi itu sakit hati karena kata-kata dari orang yang menggibahinya. Mungkin sekian. Beberapa kasus yang dijelaskan oleh teman-teman kami, kita dapat melihat bahwa menjaga lisan itu memiliki dampak yang besar bagi kita. Selain menjaga lisan, kita dapat terhindar dari dosa, kita juga dapat menjaga keharmonisan di sekitar kita. Maka dari itu, marilah kita semua untuk menjaga lisan, karena lisan kita adalah singa. Sekian, terima kasih. Mungkin pendapat saya dan teman-teman saya berbeda dengan kelompok lain. Jika berbeda, mungkin ada sanggahan dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyanggah apa yang telah disampaikan dari kasus 2 oleh kelompok 3. Jadi pertanyaan saya yaitu seperti yang dijelaskan pada kasus 2, kan kasus narkoba itu adalah perilaku yang buruk. Lalu jika kita membicarakan perilaku yang buruk dan itu benar-benar terjadi, apakah itu termasuk gibah yang tidak baik atau bagaimana? Terima kasih. Sebelum kita menutup materi kita, yang pertama saya mengajar kepada anak semuanya, yaitu tentang materinya. Apakah anak semuanya bagaimana? Apakah sudah paham enggak? Tentang menjaga lisan. Insyaallah. Paham, alhamdulillah. Semoga yaitu ucapan-ucapan kita tetap terjaga dimanapun kita berada. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah ada di mana-mana.
dan para malaikat mencatat kita. Makanya ucapan itu harus dijaga. Sebelum keluar, sebelum menyakiti orang lain, maka kita harus menjaganya ya. Karena kenapa? Kapan kita berbuat keburukan kepada orang lain, sebetulnya yang kita berbuat buruk adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, tapi untuk hanya diri kita sendiri. Insyaallah ya. Ya Ustaz. Jaga ucapan. Dan terakhir insyaallah pekan depan materi kita yaitu tentang menjaga aib. Insyaallah ya. Kita pekan depan. Biasanya sebelum terakhir lagi yaitu kita yel dulu tentang sekolah kita. Oke, saya kepada ketua-kelasnya agarnya dipimpin. Negeri 9 Jeneponto. Maju bersama, hebat semua. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, akhirnya itu mari kita berdoa dengan membaca yaitu alam nasyrah laka sadrak ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, pulang.